Dalam episode ke-8 kali ini, kita diperlihatkan Daehi telah melakukan penyerangan kepada Sae-Roi berupa membeli gedung yang Sae-Roi gunakan untuk berbisnis. Dan hal itu sangat berbahaya untuk kelangsungan bisnisnya. Dan ketika semua anggota Danbam mengetahui Janggala yang membeli gedung itu, Suah masih berada di sana. Dan Jisoo sangat marah. Dia merasa Suah telah bermuka dua dan selalu berpura-pura baik di depan mereka. Dan juga Jisoo juga marah terhadap Kyungsoo karena dia adalah anak Daehi yang bangsat itu. Sae-Roi berteriak menghentikan kemarahan Jisoo. Jisoo akhirnya berhenti dan mengambil sekeranjang es yang dibawa Suah yang baru saja ia minta dari kedai ini. Jisoo membuangnya dan dia sangat kesal. Lalu Suah pergi. Ketika Suah sampai di kedainya, ada Genwon di sana. Genwon berusaha mendekatinya, tetapi Suah sangat benci kepada Genwon. Lalu diperlihatkan Sae-Roi dengan pakaian yang sangat rapi datang ke perusahaan Jangga. Ia bertemu dengan Daehi di sana. Sae-Roi mempertanyakan permasalahan sewa kedainya, dan bagaimanapun Daehi pastinya menang jika telah memiliki hak dari gedung yang Sae-Roi sewa. Daehi juga tahu jika Sae-Roi pindah gedung dan buka kedai lagi, maka Daehi pasti akan membeli gedung yang akan Sae-Roi tempati. Dan inilah yang dinamakan kekuatan dari seorang penguasa. Sae-Roi masih dengan ketenangannya belum terpancing. Kemudian Sae-Roi bertanya, apakah aku masih bisa tetap berjualan bila aku berlutut sekali saja? Daehi menjawabnya, benar, kau hanya perlu melakukan itu. Jika Sae-Roi berlutut dan meminta maaf, Daehi akan melupakan masa lalu dari Sae-Roi. Dan Daehi tidak akan merebut apapun dari milik Sae-Roi. Sae-Roi masih tetap dengan pendiriannya bilang, tidak mungkin, nantinya Sae-Roi akan jadi lebih kuat lagi. Daehi bilang, apakah perang ini kita harus coba? Sae-Roi bilang, tentu, ayo kita lakukan. Lalu Sae-Roi beranjak pergi dari sana. Tapi dengan lantang Daehi bilang, ini adalah kesempatan terakhirmu jika ingin berlutut. Tetapi Sae-Roi malah memberikan Daehi satu pilihan agar hubungan mereka membaik, yaitu Daehi harus menebus dosa-dosanya dan berlutut di depan Sae-Roi. Daehi diam saja dan seperti ketakutan mendengarnya. Ketika Sae-Roi akan keluar, dia bertemu Suah yang berada di sana. Sae-Roi meminta maaf kepada Suah karena membuatnya untuk jadi pengangguran jadi lebih lama lagi. Lalu diperlihatkan kecemasan dari Mingjun dan Liu Jin akibat dari Daehi membeli gedung yang dipakai Danbam. Kemudian di lain lokasi, Jisoo yang akan berangkat ke kedai Danbam. Dari belakang Kyungsoo menghampirinya dan mereka mengobrol. Kyungsoo bertanya kepada Jisoo, apa yang sebenarnya terjadi di antara Sae-Roi dengan keluarganya. Akhirnya Jisoo memberitahu kejadian yang sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya Jisoo berada di kedai Danbam, dan sementara Sae-Roi dan para anggota sedang rapat dadakan. Dan dari belakang Kyungsoo juga datang. Lalu mereka makan terlebih dahulu. Lalu diperlihatkan Suah bertemu dengan Daehi di kantornya. Suah mempertanyakan kenapa kau membeli gedung yang dipakai Sae-Roi. Tetapi Daehi malah menyuruh Suah untuk menjaga omongannya. Daehi menyuruh Suah untuk keluar dari ruangannya. Sebenarnya Suah sangat kebingungan karena di satu sisi Suah mencintai Sae-Roi dan di sisi yang lain dia malah bekerja untuk Jangga. Lalu waktu berjalan sangat cepat. Sae-Roi dan para anggotanya makan malam dan minum marjan. Mereka mengobrol tentang klub. Ternyata juga Sae-Roi belum pernah pergi ke klub sama sekali. Dan lucunya di sini Sengkon yang baru beberapa kali masuk ke klub malah mencontohkan cuitannya kepada Sae-Roi. Padahal cara itu Jisoo yang mengajarinya. Dan di sini Kyungsoo sangat canggung karena dia tahu kejadian yang sebenarnya. Bahkan ketika mereka pulang, Sae-Roi mengajak Kyungsoo untuk mengobrol. Kyungsoo telah mengetahui apa yang telah keluarganya lakukan kepada Sae-Roi. Sae-Roi mempertanyakan, apa alasanmu kerja di kedai Danbam? Di sini juga Sae-Roi tetap menghargai Kyungsoo meski dia adalah anak dari Daehi. Kyungsoo meminta maaf atas apa yang telah keluarganya lakukan kepada Sae-Roi. Kyungsoo yang menangis ditenangkan oleh Sae-Roi. Di sini ternyata Sengkon, Yoongi dan Tony memasuki klub. Ternyata Tony tidak boleh masuk ke klub di sini karena aturan orang Timur Tengah dan Afrika dilarang masuk. Awalnya Sengkon membela Tony. Di sini karena memang sangat terlihat Tony bukan seperti orang Korea. Jisoo mengajak Tony keluar dan mengatakan fakta yang menyakitkan bagi Tony. Apakah kau tidak sadar? Kau itu berkulit hitam. Tony sakit hati dan langsung pergi. Lalu waktu telah berlalu, Sengkon,
Yiso dan Yunji sangat kaget ketika melihat klub tadi malam dicoret-coret temboknya karena klub itu sangat rasis, telah melarang orang kulit hitam untuk masuk. Lalu di sini Genso datang ke kedai dan mereka juga datang. Genso mengajak Yiso untuk mengobrol. Genso berniat untuk berhenti bekerja di sini dan akan bilang ke ayahnya untuk jangan mengganggu Sairoi lagi. Di sini Yiso yang selalu mementingkan kedai dan Bam setuju dan sangat senang dengan apa keputusan yang akan Genso pilih. Lalu ketika Genso berada di halte bus, dia teringat kenangan mereka ketika Yiso mengajari Seng Quan berjoget. Lalu di lain hari, Sairoi bertemu dengan Mingjun. Sairoi meminta maaf karena Sairoi akan menarik uang investasi di Jangga. Sebenarnya, jika Sairoi masih mempertahankan kedai Danbam, dia pastinya akan terus merugi. Tetapi Sairoi berpikir lain, dia mengkhawatirkan orang-orang yang bekerja untuknya. Lalu ketika mereka semua bekerja, Tony tidak datang hari ini. Tiba-tiba Suah ke sana sambil membawa beberapa marjan. Dan di sini, tanpa rasa canggung, Yiso bilang kepada Sairoi, Genso ingin berbicara kepadamu. Lalu Genso mengatakan ingin berhenti kerja dari kedai ini. Genso berpikir ini adalah keputusan yang terbaik untuk semua orang. Yiso langsung masuk ke pembicaraan dan mengatakan jika Genso keluar dan bicara kepada ayahnya supaya Sairoi masih bisa berjualan di kedai ini. Dan daripada kita harus pindah lokasi dan harus mempersiapkan semuanya dari awal, pasti biayanya sangat mahal. Dan masalah selesai ketika Genso keluar. Tetapi Sairoi marah mendengar itu dan mencopot label manajer di baju milik Yiso. Karena alasan Sairoi, bagaimana mungkin seorang manajer hanya mementingkan dirinya dan perusahaan, tetapi tidak dengan karyawannya. Tetapi di sini alasan Yiso juga sangat masuk logika, karena dari segi bisnis keuntunganlah yang jadi nomor satu. Tetapi tetap saja Sairoi tidak mau melakukan itu. Dan semua orang sangat canggung, terlebih lagi Suah juga berada di sana. Karena bagaimanapun Yiso mempertaruhkan hidupnya untuk Sairoi. Jika mereka tidak berhasil di bisnis ini, kehidupannya pasti sangat kacau. Yiso meminta solusi yang realistis saat ini. Sairoi bilang dia akan membelikan gedung yang baru untuk kita. Lalu Sairoi pergi. Ketika Yiso bilang Sairoi saat ini sedang berbohong, secara langsung Suah menjawab Sairoi pasti akan menepati omongannya. Kemudian Suah mengajak Yiso untuk mengobrol. Sembari meminum nutrisari, Suah menyarankan kepada Yiso untuk selalu mempercayainya dan harus selalu memahami Sairoi. Karena Sairoi bukan orang yang selalu mementingkan soal keuntungan saja. Ketika Yiso pulang, dia kepikiran tentang Sairoi. Dia selalu mempercayai orang-orangnya. Sairoi sangat aneh tetapi Yiso menyukainya. Lalu Yiso berlari dan bertemu dengan Genso. Yiso meminta maaf soal tadi. Genso sangat mencintai Yiso. Tetapi di sisi yang lain, Yiso sangat mencintai Sairoi. Dan di sisi yang lain juga, Sairoi mencintai Suah. Anjing, gila gak tuh? Lalu di sini diperlihatkan Tony berada di kantor polisi dan mencari identitas ayahnya. Lalu di sini Sairoi dan anggotanya melihat berita yang Yiso tulis. Karena waktu lalu ketika Tony masuk ke klub dia ditolak. Yiso memberitakannya dan langsung viral. Dan tiba-tiba Tony datang ke sana. Di sini Tony masih bilang dia adalah orang Korea asli karena ayahnya adalah orang Korea. Dan dia kesini untuk mencari ayahnya agar dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Korea. Di sini Yiso akan membantu Tony untuk mencari ayahnya dan semua orang sangat senang. Lalu Sairoi memasangkan kembali label manajer di bajunya Yiso. Sairoi memegang rambutnya Yiso dan ternyata Genso melihat itu dari luar. Lalu diperlihatkan Daehi mengetahui Sairoi telah membeli gedung baru di dekat kedainya dulu. Daehi sangat kaget mendengarnya. Dan ini dia dan Bam yang sedang bersiap. Lalu ada seorang nenek-nenek yang sepertinya mempertanyakan, kenapa kalian buka kedai di sini? Karena rata-rata semua bisnis di sini selalu gagal tiap tahunnya. Lalu diperlihatkan Sairoi bertemu dengan Mingjun. Sairoi meminta maaf karena telah menarik beberapa saham di Jangga dan tidak bisa mendukungmu saat ini. Sairoi hanya ingin bebas dari siapapun. Lalu di perusahaan Jangga, Daehi gelisah karena ulah Sairoi. Ternyata saat ini dia sedang menunggu tamu. Dan yang jadi tamunya adalah Yiso. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yiso akan ikut dengan Daehi dan jadi musuhnya Sairoi? Atau malah Yiso mengajak perang Daehi? Oke, gimana kelanjutannya? Jadi tunggu video selanjutnya. Matur suwun.